Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak San di channel Sanjaya Kumbara Official. Insya Allah hari ini kita akan membahas kembali salah satu materi parenting terkait dengan komunikasi orang tua. Di sini adalah salah satu hal yang sering terjadi, yakni ketika kita berkomunikasi dengan orang tua lain dan di saat yang sama anak kita menyimak. Apa saja sih yang tidak boleh sampai kita utarakan atau sampai anak kita menyimaknya ketika kita berdiskusi atau kita berbicara dengan orang tua lain? Yuk, ayah bunda disimak satu persatu. Yang pertama adalah membicarakan kejelekan atau kekurangan anak kita. Di sini saat kita berbicara dengan orang tua lain terkait dengan anak kita, pastikan kita hindari sekali menceritakan secara detail apa saja terkait dengan kekurangan atau kesalahan yang telah dilakukan oleh anak kita. Karena ketika itu anak kita menyimak dan anak kita akan berpersepsi bahwa setiap kekurangan atau kesalahan yang telah orang lain berbuat boleh untuk diceritakan ke orang lain, dan juga di saat yang sama anak merasa bahwa dia selalu dipandang negatif oleh orang tuanya dan orang tuanya sangat ingat dengan detail kesalahan yang telah dia lakukan sebelumnya. Dari itu mereka pun akan menjadi anak-anak yang sulit untuk memaafkan kesalahan orang lain dan selalu mengingat keburukan dari orang lain untuk diceritakan kembali ke orang lain. Ini awal dari kegibahan, istilah dari zaman sekarang bahwa orang-orang suka sekali dengan hal gibah atau menceritakan kejelekan orang lain. Ini berasal dari orang tua yang sering menceritakan kejelekan anaknya kepada orang lain di depan anaknya sendiri. Dan yang kedua adalah terkait dengan membandingkan anak kita dengan anak yang lain. Ayah bunda, hal ini sering kali dibahas dalam materi parenting. Karena ketika kita membandingkan anak kita dengan orang lain di hadapan dia akan sangat merasa kepercayaan dirinya turun. Di saat yang sama pun dia akan merasa bahwa harga dirinya telah jatuh. Karena kita sebagai orang tua terlalu membandingkan dia dengan orang lain, apalagi disampaikan kepada orang lain yang ada di depannya. Orang tua yang sering membicarakan anaknya terkait dengan bagaimana perbandingan dia dengan kakaknya, dengan adiknya, atau dengan anak tetangga, bahkan anak kerabat dari orang yang ada di hadapannya. Dari itu sering sekali anak-anak mendengarkan hal-hal tersebut yang akhirnya merusak kepercayaan diri anak. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah terkait dengan melebih-lebihkan atau terlalu bangga dengan kondisi anak. Anak-anak yang juga sering mendengarkan ayah bundanya membanggakan dia di hadapan orang lain atau melebih-lebihkan kelebihan dia dengan terlalu, ini akan cenderung membuat anak terbebani. Ayah bunda, bahwasanya ketika kita melebih-lebihkan kelebihan anak kita hebat dalam bidang A, B, C, dan juga anak kita memiliki kelebihan A, B, C, cenderung anak kita akan merasa lebih terbebani dengan ekspektasi yang telah ayahnya dan bundanya berikan kepada orang lain, dan dia juga akan terbebani dengan persepsi yang telah diberikan. Dari itu anak-anak cenderung akan berusaha lebih keras, bahkan menekan dirinya sendiri, dan mereka cenderung akan lebih tertekan dalam konteks kehidupannya. Dari itu ayah bunda, stop untuk terlalu membanggakan anak kita di depan orang lain, karena anak kita tidak memerlukan itu hanya akan menekan diri mereka. Nah, tadi 3 hal yang ayah bunda, khususnya bunda, tidak utarakan atau sampaikan kepada orang lain dalam bentuk komunikasi di depan anak kita. Kembali bahwa anak kita selalu menyimak apa yang telah dibicarakan oleh orang tuanya, terutama ketika mereka berada bersama kita saat kita bertamu atau bersilaturahmi dengan teman atau dengan kerabat. Di sana mereka menyimak bagaimana gaya komunikasi kita, bagaimana pola komunikasi kita, bagaimana cara kita menyampaikan suatu hal, dan juga apa saja yang sering orang tuanya sampaikan. Dari itu, komunikasi anak berdasarkan juga pengamatan mereka terhadap komunikasi orang tuanya. Sekian dari Pasan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.